Kak, Halo, kita berdua aja nih. udah tahu. Iya kayaknya. Mau nunggu atau mau langsung? Terserah kakak deh yang enak gimana. Oke, Faisal yang nggak ngertinya di mana bahasa Indonesia. Ini kan sesi kelas bebas ya. Iya. Jadi sebenarnya ini sistemnya kan harusnya kan dari peserta yang ngirim soal. Tapi nggak apa-apa sok. Ayu Faisal nggak ngertinya di bahasa Indonesia tentang apa. Kita bahas tuntas di sini. Paling soal yang kemarin kan TO ya kayak kemarin hari Sabtu itu tuh. Itu ada soalnya itu nanya pada teks di atas kayak nanyain opini-opini gitu, Kak. Opini. Oh, jadi bedanya opini dan Iya. fakta atau gimana? Ya pokoknya mah ditanya itu opini Video gitulah call ini di mah. teksnya itu, Kak. Opini. Kalau opini berarti pendapat ya. Iya. Jadi dia meminta pendapat dari kita atau gimana? Gak tahu, saya Soalnya. lupa teksnya itu. Oke. Iya, saya lupa soalnya, Kak. Soalnya nggak di screenshot sama saya. Oke. Berarti lebih ke menanggapi ya? Menanggapi dari isi I paragraf. Atau beda? Iya, menanggapi dari si paragraf, dari Oke. si teksnya gitu, Kak. Berarti kalau opini gitu insya Allah bisa ya? Kita tinggal memberikan tanggapan sesuai dengan isi paragrafnya. Ya? Yang Faisal bingungkan di Iya, mananya? Kak. Ya, nentuinnya gitu, nentuin opininya tuh. Nentuin opininya. Kayak, iya, kayak kan, kayak gimana ya? Kayak bingung sendiri aja gitu, Kak. Bingung sendiri, oke. Kayak sama-sama gitu pilihan jawabannya. Berarti kalau kayak gitu disesuaikan saja dengan isi teksnya. Kemudian opini apa yang diminta, kalau opininya berbau positif, oke, pilih yang positif. Tapi kalau yang negatif, maka harus lebih ke kritikan opininya. Ya, seperti itu kalau untuk opini. Selain itu ada lagi nggak Faisal yang dibingungkan? Terus sama materi tadi sih, Kak, yang tentang Betul. yang gimana ya? Ini nih, soalnya saya bacanya kayak. Iya, Soalnya, boleh. Kak. Soal yang pertama itu Pak Warijo sedang menyemir sepatu. Makna imbuhan men pada kata menyemir dalam kalimat tersebut adalah gitu, Kak. Pak Waijo ya? Pokoknya materi tadi itu, Kak. Saya tuh benernya cuma 40% lah, 30% gitu. Belum sampai 50% ke atas. Ini di sesi Jadi siapa? bingung juga. Isal? Sesi kakak ya? Ah? Di sesi kakak ya? Bukan, Teh Debbie Debbie. harusnya. Bentukan kata Iya. ya berarti ya? Iya, Papa bentukan Ijo kata gitu. sedang menyemir sepatu. Kemudian makna dari imbuhan me ya? Oke. Nah, imbuhan me ini kita membacanya menasal ya. Iya. Jadi tidak ada imbuhan me, tapi menasal. Menasar plus kata dasar semir. Sama dengan menyemir. Nah, kalau kata semirnya aja, Faisal tahu maknanya apa? Semir itu kata dasar. Ya, kata dasar. Semir maknanya? Maknanya, ya semir Minyak. itu. Ya, Apa? minyak untuk melicinkan mesin dan sebagainya. Atau semir, ini menurut KBBI ya. Lemak berwarna untuk membuat kulit sepatu atau sebagainya menjadi gilap. Berarti lebih ke yang ini ya, makna yang terakhir ya. Lemak berwarna untuk membuat kulit sepatu dan sebagainya menjadi gilap. Gilap itu kayak mengkilap ya, mengkilap. Nah, kalau kata dasarnya semir, semir kan tadi bendanya atau apa yang digunakan dalam kegiatan menyemirnya kan? Nah, berarti me ini artinya adalah melakukan.
Kalau semir tadi hanya minyak. Sekarang menyemir berarti melakukan kegiatan semir. Oke, nih kakak kasih ya. Jadi untuk imbuhan itu ada banyak fungsinya. Sal. Ini kan namanya prefiks ya, prefiks me. Kakak tuliskan ya. Fungsi prefiksme. Salah satunya adalah untuk menyatakan kegiatan. Menasal ya. Satu yang tadi ya, menandakan kegiatan. Kalau kata dasar saja semir, semir sudah kegiatan bukan? Semir kegiatan bukan, Sal? Bukan ya, Bukan, tapi iya. kata benda, nomina, minyak yang digunakan dalam kegiatan menyemir atau agar sepatu menjadi mengkilap. Nah, kemudian ditambah imbuhan me. Jadinya itu berubah menjadi kata kegiatan, menandakan kegiatan. Berarti menyemir. Kegiatan menggunakan semir. Berarti kegiatan agar sepatu mengkilap, ya, menggunakan minyak yang tadi. Kemudian ada lagi fungsinya, kakak tuliskan. Jadi kata dasar yang ditambah dengan imbuhan itu fungsinya akan berbeda. Contohnya kayak gini nih. Bermain, kata dasarnya main ya. Bermain, memainkan, dan dimainkan. Nah, kata dasar main kan berarti ya main gitu kan konteksnya. Kemudian memainkan, berarti melakukan kegiatan main, ya kan? Kemudian bermain-main di sini deh. Kemudian bermain, kalau bermain konteksnya lebih negatif ya, kayak bermain-main. Melakukan kegiatan memainkan, tapi konteksnya lebih negatif. Kayak Faisal hanya bermain-main dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, itu kan konteksnya negatif ya. Jadi maknanya lebih ke negatif. Oke. Kemudian ada dimainkan. Kalau dimainkan jadinya pasif ya. Misalnya Faisal bermain bola dengan Faisal, dengan bola dimainkan Faisal. Nah, di sana yang menjadi intinya kalau kalimat satu berarti Faisalnya ya kan? Faisal yang memainkan bola. Tapi kalau kalimat dua, bola dimainkan Faisal. Berarti bolanya yang menjadi intinya. Faisalnya seakan-akan hanya sebagai pelengkapnya saja. Yang menjadi intinya bola. Oke. Menandakan kegiatan atau di sini bisa kakak tulis melakukan ya. Melakukan pekerjaan. Berarti kalau menyemir, berarti melakukan kegiatan semir. Kemudian ada fungsi me itu ada ini. Menandakan, bukan menandakan, menuju ke ya. Menuju ke. Contohnya gini, Sal. Misal kalau ini kalimatnya. Kapal itu menepi ke daratan. Nah, apakah fungsi me di sana sebagai melakukan pekerjaan? Misalnya kapal itu melakukan pekerjaan tepi ke daratan, kan tidak cocok ya. Karena melakukan pekerjaan itu dilakukan oleh makhluk hidup ya, makhluk yang bernyawa. Nah, berarti fungsi prefiks me di sana adalah menuju ke. Jadinya kapal itu menepi ke daratan, berarti kapal itu menuju ke daratan. Oke? Kayak gitu. Masih bingung nggak, Sal? Bisa mengikuti nggak, Sal? Masih bingung? Bisa. Bisa. Kalau bingung langsung tanyakan ya, Sal. Gimana, Sal? Iya. Ada lagi sih, Kak. Gimana? Soalnya kan ini bisa share screen gak sih, Kak? Bisa? Kayak ini? Coba deh. Iya. Bisa nggak dari Faisal? Ini apa? Screen ya? Share screen aja. Yang di tengah. Oke, bisa. Bisa.
Ini sih tadi kan prostes ya, cuman nilainya Kurang nggak memuaskan ya? iya. Ini mana tuh ya? Udah. Ini Kak, coba Kak Baska. Nah, Pak bagus. Rino sedang Pak Rino sedang titik-titik-titik barang dagangan di tokonya. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat tersebut adalah berarti ini oke, nggak bisa di-share screen lagi ya. Berarti dia kan kata dasarnya survei. iya Kak. Ya, survei. Kemudian ditambah imbuhan. Imbuhan apa, Sal? Bisa bisa Ya, jadi imbuhan itu sama men. ya, imbuhan men itu sebenarnya tidak ada. Adanya nasal. Nah, lalu kenapa dia bisa berubah jadi menj, malah ya, meny? Itu karena dia diikuti Iya. oleh kata dasarnya. Ya. Nah, Sal, ingat. Di sini ada imbuhan menasal plus kata dasarnya adalah survei. Oke? Oke, Kak. Menasal plus S, pokoknya kata dasar yang diawali dengan S, maka dia akan berubah menjadi men. M-E-N-Y. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah menyurvei. Oke, Sal? Jadi jawabannya D. D. Menyurvei. Karena gini, ingat, menasal bertemu dengan PTKS, kata dasar yang diawali dengan PTKS, maka dia akan luluh. Contohnya kayak menyurvei. Mensurvei itu kan luluh. Jadinya tidak mensurvei atau mesurvei, tapi menyurvei. Ingat, menasal bertemu dengan huruf S, maka dia luluh menjadi men ya, M-E-N-Y. Jadi menyurvei. Contohnya kalau gini, mencuci plus mensuci. Ada kata dasar cuci dan suci. Jadinya kalau menasal pas kata dasar cuci jadinya apa? Mencuci. Mencuci tetap, karena dia tidak luluh kan? Ya, karena bertemunya dengan huruf C kan awalannya. Tapi kalau menasal bertemu dengan kata dasar suci, jadinya menyucikan, bukan mensucikan. Dia luluh ya. Jadinya menyucikan gitu. Oke, itu. Masih bingung nggak, Sal? Kirain Faisal D itu tuh kayak nggak baku gitu. Jadi Faisal jawabnya baku. Iya, jawaban C Faisal itu, mensurvei. Jadi itu salah satu gimana ya aturannya lah. Pokoknya bertemu dengan PTKS itu harus luluh. Oke, apalagi ini Kak, coba Kak. Yang mana? Yang ini penabuh beduk. Penabuh beduk itu terlihat kelelahan. Makna imbuhan pe. Oke. Pada kata penabuh dalam kalimat tersebut adalah, nah ini sebenarnya mudah. Kata penabuh beduk itu terlihat kelelahan. Berarti orang yang apa, Sal? Kata penabuh. Orang yang melakukan suatu perbuatan. Di sana penabuh berarti orang yang melakukan kegiatan tabuh. Jadi orang penabuh, orang yang melakukan suatu perbuatan tabuhnya itu. Gitu. Masih bingung, Sal? Enggak sih. Soalnya kan kalau protes kan nggak dibahas ya kayak. Iya, langsung betul. selesai gitu. Oke, bagus. Tadi ya. Ini. Berisik amat Ki. Ayo karaoke ya, siapa, Sal? Kakaknya? Iya. Tadi sebelum proses itu ada pre-test gitu kayak. Jadi soalnya itu misalkan memberikan gitu ya. Kata imbuhan mem sesuai dengan makna tersebut apa. Jadi makna menceritakan kegiatan yang sama gitu kan, tapi beda konteks gitu.
di AB di PG-nya itu. Masih ada nggak soalnya? Mana Coba ya? kita bahas. Mana ini? Agar Nggak ada semakin soalnya. enak. Apa kita bahas satu-satu Tidak. di post-test ini? Ya udah deh Kak, dibahas aja Kak. Oke, biar lebih paham kali ya. Nanti Mm-mm. kalau masih ada waktu kita bahas yang pretest. Dari yang mana, Sal? Tadi enggak. Dari sini? Kakak ada nggak yang bekas pretest itu Kak? Sama nggak soalnya sama kayak TDB? Enggak, aku beda lagi penggunaan kata. Ada ya. Heeh. Hmm. Coba aku mintain ya, Iya coba Kak. Teh Debbie. Masih nyimpan nggak ya Teh Debbie? Bentar. Teh Deb Linknya udah mau minta link pretest. Apa tadi pembentukan kata bukan, Sal? pretestnya itu ya Topiknya? kayak kata-kata gitu Kak. Topiknya itu pokoknya kita dikasih soal itu imbuhan misal mem, tapi di atas itu ada kalimat, pilihan jawabannya itu beda dari kalimat itu, tapi menunjukkan imbuhannya sama gitu Kak. Cuman beda Fungsi konteks. ya. Lebih ke Misalkan fungsi. iya fungsi. Misalkan itu kan di sana kan kata memberikan, di soalnya itu ada menunjukkan terus ini gitu, beda konteks aja gitu Kak. Oke, nih kakak udah ini ya kata Debbie. Oke, coba bentar ya kakak ke ini ke WA. Oke, coba di offin dulu, Sal. Yang ini bukan Sal. Screen share-nya. Oke, coba ya. Yang ini bukan Sal. Kelihatan nggak? Bukan Kak, beda Kak. Iya, kalau ini kan itu ya disuruh apa tuh kayak nyocokin itu yang kosong-kosong yang rumpang. Yang ini bukan juga. Bukan. Di gimana ya soalnya ya? Lupa. Cuma masih ada kali ini ya. Soalnya di Zoom sih Kak. Oh, di Zoom ya. Iya, jadi nggak ada. Makna kata atau pembentukan kata, Sal? Topiknya, Sal? Kayaknya itu makna deh. Makna. Jadi gimana ya? Contohnya itu, coba kasih contohnya itu. Gimana ya? Aku lupa lagi. Gimana ya? Aku lupa Kak. Berarti kalau ini mah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada masalah kalau soal yang ini? Oh ini nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Oke, lagi dimintain sih kata Debbie-nya. Waktu hari apa? Ngerjain post-testnya, pretestnya, post-testnya? Barusan tadi pagi. Tadi pagi, Cuman, coba kakak lihat. iya tadi. Tadi biasanya pagi. Kan aku kan apa ya? Kalau misalkan Indonesia tuh kan ya lumayan gitu Kak. Tapi tadi tuh kayak kecil aja gitu. Soalnya aku tuh berharap di UTBK itu bahasa Indonesia yang mampu menolong. Iya gitu. Soalnya aku gimana ya? Aku tuh
termasuk orang salah jurusan gitu Kak SMA-nya Kak. Eh, Iya, jadi karena turutan permintaan dari kakak suruh masuk IPA, ya udah aku turutin. Tapi pas masuk ya nggak cocok gitu. kita senasib, Sal. Soal Aku juga dulu IPA. Gagal disuruh jadi bidan. mending kalau misalkan guru matematika gitu ya. Misal dominan matematika aja, kalau fisika kimia tuh udah rajin gitu ya. Ini guru matematika jarang masuk Kak. Dari kelas 2, Ya Allah, serius. kasihan. Jarang masuk itu, jadi satu semester tuh bisa 4 kali, bisa 5 kali. Ya Satu semester Allah. itu, 6 bulan. Terus jadi pinter matematika semua itu pasti. Iya makanya Saking itu tadi pinternya aku kan, jangan nyampe ngeliat soal nggak mau ngerjain ya. iya makanya itu aku kalau misalkan kuantitatif kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan membahas materi-materi yang belum tuntas gitu, baru dijelasin sekarang, nanti nggak datang lagi. Terus sekali datang seminggu sekali, aduh bingung juga. Oh, berarti Faisal Tinggal mah tutup. bermasalah kuantitatifnya di konsepnya ya, karena konsepnya waktu SMA nggak dapet ya. Ya itu Kak Sedangkan di sini masalahnya. pas latihan soal UTBK itu udah pasti penyelesaiannya udah pengembangan kan, udah bukan konsep lagi ya. Iya tinggal pengembangan doang Kasian. kita. Jadi kayak apa ya? Jadi aku tuh kayak minder aja gitu ya kayak. Ay, Faisal pengen masuk Ya, apa jurusannya? kalau aku psikologi Kak. Psikologi, oke. Berarti di PBM sama bahasa Inggrisnya ya. Gini aja berarti Faisal, Iya. misalnya ini kan kelas minatnya kan 2 kalian seminggu. Berarti misalnya Senin ke bahasa Indonesia, pas Selasanya ke bahasa Inggris gitu ya Sal ya. Atau bahasa Inggrisnya Iya Faisal masih udah oke? ya makanya itu Iya, berarti nanti gantian aja Sal. kurang. Nanti hari Iya. Rabunya ke bahasa Inggris, terus Seninnya lagi ke Indonesia lagi. Jadi nanti Faisal fokus di PBM ya enggak? Iya gitu. Itu rencana aku sih. Soalnya kan kalau misalkan ngeburu materi-materi dasar matematika kan nggak keburu gitu Kak. Iya, betul. Sekarang mah udah bukan gimana ya, bukannya bikin pesimis, tapi lebih ke mendalamnya ya, bukan buat belajar ke Iya dasarnya lagi. mendalamnya gitu. Betul, betul. Pintar berarti Faisal strateginya. Masih gitu. Faisal Ya kelas mudah-mudahan. apa? Apa Kak? Faisal kelas apa? IPA berapa? IPA 4. IPA IPA 4. 4. Bentukan dan penulisan sama TDB atau penggunaan kata? Tadi pagi Yang teh. tadi aja, yang tadi pagi aja. Coba ya. Kalau nggak salah itu pembentukan kata nggak mungkin. Belum Yang pernah tadi kata itu apa tadi. tuh? Oh, kalau soal pretest tadi pagi gitu ya, kakak tanya. Post-test ya? Iya. Pretest atau Iya. post-test? Pretest. Pretest. Pretest tadi pagi. Pretest tadi pagi. Di kelas Faisal gitu. Kita berasa video call pakai Zoom ya, Sal? Apa Kak? Berasa video call pakai Zoom. Iya ya. Yang lain banyak di kuantitatif sama bahasa Inggris. Iya tadi aku ngeliat Indonesia belum muncul ya. Pas baru masuk kan keluar dulu ke WA. Pas sudah masuk langsung di ini breakout. Ya sendirian kaget. Gak apa-apa, Sal, privat. Ada temennya. Privat kita mah. Bikin geng aja, Sal. Berdua. Ya, sambil nunggu deh. Berarti materinya sama. Tadi kan penggunaan jam 10 ya, Sal ya. Ada bahasa Indonesia dengan TDB, bentukan kata dan penulisan. Bentukan kata dan penulisan. Atau mau kita lihat PPT-nya, ini PPT dari TDB juga sih. Buset, ini nge-share ini ya. Aku juga ada. Oh, ada? Ada PPT-nya, Kak. Ya, tapi udah paham kan materinya? Iya, paham, Kak. Cuman pas kalau misalkan soal aplikasi ke soal ya? Kayak gimana gitu. Oke. Iya, gitu. Berarti kita tunggu balasan TDB ya. Kalau ngelihat ini punya kakak ini enggak, kayaknya sih lebih mudah untuk penggunaan kata ya. Sedikit deh.
Oh, beda deh. Kalau misalkan UTBK itu yang sering muncul itu kayak gimana kayak? UTBK. Selain kalimat efektif gitu. Kalau UTBK yang sering muncul tuh yang pertama nyari informasi di pengetahuan umum, di PPU ya. Itu kalau bahasa Indonesia tuh nyari informasi yang sesuai atau tidak sesuai. Kemudian pernyataan ini mudah, tapi suka mengecoh. Gini misal, coba ya kakak kasih contohnya. Jadi seakan-akan tuh kayak benar semua gitu. Iya. Kemarin juga anak-anak pada sempat nanyain, coba gini. Misal ada sebuah teks, ini teksnya ya, contohnya harga panen. Harga panen di Sukabumi mengalami kelonjakan pada tahun 2013. Komoditi yang mengalami kelonjakan harga panen ya, antara lain tomat, cabai, dan sawi. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya nih ya, Sal ya. Manakah pilihan pertanyaannya. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi teks? Yang sesuai ya, Sal ya. Pernyataan yang sesuai. Nih, kakak kasih pilihan jawabannya ini. Sukabuminya kakak sikat SMI ya. Kemudian kok gini sih? 2015. C-nya. Alami kelonjakan. Nah, Sal, menurut Faisal, mana yang paling tepat? Jawabannya, jadi kan pertanyaannya di bawah ini yang merupakan pertanyaan. Di bawah ini pernyataan yang paling sesuai dengan isi teks adalah titik. Ntar dulu, Kak. Kalau menurut aku sih yang B ya kayak. Kenapa yang B, Sal? Soalnya mencakup seluruhnya gitu. Iya. Kalau misalkan kalau yang A itu kan harga panen es di Sukabumi itu mengalami kelonjakan. Itu maksudnya masih kurang tepat. Pertama itu nggak taunya. Pertama itu kapan harga panen di Sukabumi itu turun gitu, Kak. Yang kedua itu aja deh. Iya, betul, Zal. Jadi di sini kan kenapa seakan-akan sama semua. Padahal
pernyataan yang disajikan di dalam pilihan jawaban itu hanya mencakup sebagian isi teksnya. Jadi kayak yang A, benar kata Faisal tadi, harga panen di Sukabumi mengalami kelonjakan. Ya benar, tapi tidak mencakup keseluruhannya. Tahun berapanya, betul kata Faisal tadi, logikanya kan. Kemudian yang C, lihat, beberapa sayuran di Sukabumi mengalami kelonjakan harga panen. Nah di teks juga disebutkan kan, ada beberapa sayuran, ada tomat, cabai, dan sawi. Tapi selama di teksnya disebutkan lengkap, maka pilih jawaban yang paling lengkap atau yang paling mendekati persis dengan teksnya gitu. Jadi jawaban A dan B ini, pernyataan A dan C ini sebenarnya tidak salah. Tapi kalau soalnya pernyataan yang sesuai dengan isi teks, maka yang B. Karena di sana benar-benar ada di dalam teksnya gitu, Sal. Itu trik untuk menjawab soal bahasa Indonesia. Kalau soalnya minta harus sesuai dengan teksnya, maka fokus ke teksnya. Walaupun yang A dan C kayak seakan-akan sama lah gitu kan ya, sama-sama benar, padahal ada jawaban yang lebih benar. Prinsipnya mah gitu. Kalau disuruh cari jawaban yang benar, maka pilih yang paling benar. Tapi kalau disuruh pilih jawaban yang salah soalnya, maka pilih jawaban yang kesalahannya paling fatal. Nah itu, untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia ya. Gitu, Sal. Iya, iya Teh. Oke, nih kakak kayaknya Teteh udah punya nih, Sal. Bentar ya. Dari Teh Debi. Yang mana ya? Dikasih 2 link nih. Coba kita coba aja ya. Something was wrong. Oh gitu sih pentingnya. Wait. Kok nggak bisa ya? Yang ini bukan sih, Sal. Tapi gini, pas dibuka. Mana Teh? Wait. Aku tunjukin aja ya chatnya ya. Yang gini bukan nih? Ininya. Tapi nggak bisa dibuka, Sal. Lihat gerak, no. Iya itu PKB. BKP. Dua-duanya malah nggak bisa. No. Kalau aku sih bisa. Coba aku ini ya, aku copy linknya nih. Ke kamu, bisa dibuka nggak? BKP. Coba. Misal, coba Sal. Kok di aku mah nggak bisa ya? Bisa nggak, Sal? Kedua. Oh iya, kayaknya udah di ini deh. Kalau ini? Beda underscore doang sih. Coba ditanyain lagi. Sama ya? Udah sambil tanya. Nggak bisa dibuka, Teh. Kalau misalkan nggak bisa juga yang lain aja deh Kak, bahas Kak. Oke. Yang tentang buat, maksudnya soal-soal yang sering muncul gitu di UTBK. Soal yang sering muncul Tapi, di UTBK. Iya, tapi soalnya itu yang termasuk salah satu hot gitu Kak, salah satu soal yang hot gitu Kak. Simpulan, Faisal udah bisa menarik simpulan. Simpulan. Kalau Faisal itu pernah belajar itu kayak misalkan apa tuh? Premis gitu Kak. Oh, itu simpulan yang biasanya buat PPU kan ya? Misalnya kayak seluruh mahasiswa baru mengikuti tes kesehatan. Gitu-gitu kan ya? Iya gitu. Iya. Itu masuk nggak kayak? Itu masuknya ke simpulan. Cuman kalau PBM dia lebih ke teks simpulannya. Nggak berupa langsung dikasih premis-premis gitu. Jadi premis itu berupa pernyataan-pernyataan yang ada di dalam teksnya. Jadi banyak kalimat gitu. Lebih ke itu sih. Coba ya Kak. Yaudah Kak, simpulan aja Kak. Simpulan di teks itu coba. Mana sih filenya Teh? Kerjaan. Pas Faisal Teh datang nggak sih pas kakak ini ngejelasin simpulan? Apa Kak?
Jadi simpulan itu sebenarnya kayak yang mudah tapi agak mengecoh gitu, Sal. Kan kalau di PBM itu Iya. sih, iya betul. Jadi Sal, kalau di PBM itu simpulannya itu lebih ke ini, lebih ke berbasis teks, nggak ke premis-premis yang kata Faisal itu. Jadi dia karena teksnya panjang, kemudian narik simpulan juga kan kayak yang sulit ya Sal ya. Tadi Iya. Kakak mah kasih tipsnya ya Sal, kalau untuk menarik simpulan itu cuma 2 sih. Yang pertama, di simpulan itu harus mengandung ide pokok atau pokoknya topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Itu 2 aja tips dan trik untuk menarik simpulan. Nah, ini mah sebenarnya kalau materi-materi gini mah udah nggak harus dikasih ya ke kalian. Lebih ke pendalaman-pendalaman soalnya. Coba ini ada soal. Ikut nggak Sal yang pas bagian ini? Nah, coba ini deh Sal. Perhatikan teks ini nih. Menurut Faisal, simpulannya apa? Ingat, prinsip simpulan yang pertama mengandung topik atau gagasan utama. Yang kedua harus mengandung keseluruhan isi teksnya. Gimana ya simpelnya? Aku sih kalau misalkan nggak ada kode-kodenya gitu Kak. Nggak ada kode. Oke, gini Kakak bantu. Jadi untuk menarik simpulan itu, lihat topiknya apa di sana, tentang apa Sal? Topiknya, subjek yang dibahasnya apa Sal? Ini tentang kayaknya pertama itu tentang jahe. Maksudnya jahe itu tidak hanya sebagai bumbu masakan, tapi bermanfaat Ya, juga untuk manfaat. kesehatan gitu Kak, buat obat Betul. gitu Kak. Jadi di sini kan topiknya tentang jahe, subjek yang dibahasnya tentang jahe. Ya, manfaat jahe. Tadi betul kata Faisal itu kalau kita singkat menjadi manfaat jahe kan ya. Nah, Iya. itu kita sudah dapat topiknya. Terus ingat yang kedua, syarat simpulan yang kedua. Harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Coba di sana selain jahe dibahas tentang manfaat jahe atau khasiat jahe, dibahas tentang apa lagi, Sal? Untuk Faisal. Ini tentang apa? Minyak. Iya, minyaknya itu berarti maksudnya ke zat penyusun. Zat penyusun. Iya, atau Iya, kandungan benar. kandungan jahe ya, Sal ya. Berarti kita tarik simpulannya. Kalau yang tadi kata Faisal, cuman jahe itu berkhasiat loh gitu. Tapi ternyata itu bukan simpulan, masih bukan simpulan. Karena dia baru berupa topiknya saja. Berarti simpulan yang tepat adalah jahe berkhasiat bagi kesehatan dan kandungan di dalam jahe juga berkhasiat bagi kesehatan. Nah, kalau kita gabungkan jadi seperti yang ini ya, yang sebelah kanan ya Sal ya. Yang sebelah kiri soalnya salah. Sebelah kanan tuh simpulannya. Lihat, simpulan harus mencakup keseluruhan isi paragrafnya. Jadi simpulan yang tepat adalah jahe berkhasiat bagi kesehatan dan mengandung zat penyusun yang bermanfaat. Ya kan? Tadi kan membahas, intinya kan 2 kan di dalam teks tersebut. Membahas kandungan jahe dan manfaat jahe. Jadi tinggal digabungkan. Itu simpulan Sal. Gimana? Paham Kak. Paham, oke. Kemudian kita cari lagi soal yang biasanya keluar di UTBK. Ada judul, Sal? Sudah bisa menentukan judul, Sal? Judul, coba Kak, boleh Kak judul juga? Judul, oke.
judul. Nah, wait. Kakak share screen ya, Sal. Ya, Faisal Kak. teh orang mana sih, Sal? Kalau aku sih aslinya Jakarta, Kak. Oh, orang Jakarta. Cuman Tinggal pindah di Serang. Oh, Serang, Banten Serang. pindah. Oh iya, berarti kita Iya. satu provinsi ya, Sal? Iya, Kak. Oke. Nah, judul. Nah, biasanya ini seakan-akan mudah tapi suka terkecoh nih, Sal. Judul itu kepala karangan. Jadi, istilahnya kalau dalam paragraf, judul itu kayak kepalanya, isi paragrafnya itu badannya, ya kan? Nah, tapi di soal UTBK jarang ya keluar paragraf yang ada judulnya. Ya enggak? Keluar Langsung paragraf yang paragraf ada judulnya. yang enggak ada judulnya. Jadi, keluar pasti Oh iya 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 ya kan? iya. Jadi kan enggak ada judulnya, langsung Iya, iya. paragraf aja kan? Nah, Iya, karena iya, iya, Kak. enggak ada Iya. judulnya, yang bisa jadi judul ini ditanyakan pada soalnya. Nah, di sini ada tips milih judulnya nih, Sal. Ingat, milih judul itu harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena kan fungsi judul itu untuk memberitahu kan kepada pembaca. Jadi untuk menarik pembaca. Ketika Faisal membaca teks atau paragraf, nah pasti kan Faisal membaca judulnya dulu kan ya. Kalau judulnya nggak Iya, oke, pasti langsung di skip kan biasanya. Tapi kalau judulnya bikin penasaran, bikin menarik, nah pasti kan akan membaca isi teksnya. Jadi kenapa memilih judul itu harus yang menarik? Oke, kemudian judul harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Jadi walaupun judulnya menarik tapi tidak menggambarkan keseluruhan isi teksnya, itu bukan judul yang baik. Kemudian yang ketiga, judul yang baik itu tidak perlu terlalu panjang. Jadi maksimal itu hanya 6 kata. Nah itu tips untuk memilih judul di dalam UTBK. Kalau misalkan nanti ada soal UTBK gitu atau soal TO lebih dari 6 kata itu gimana, Pak? Kan 10 gitu dari ya pokoknya lebih aja, Kak. Jumlah katanya lebih dari 10 ya? Misal. Iya, lebih dari 6 aja gitu, Kak. Lebih dari 6. Oke. Ini tipsnya, Sal. Misal di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, apabila seluruhnya jumlahnya ada 10, maka kita tinggal pilih tips yang lainnya, yaitu judul harus mengandung keseluruhan isi teksnya. Kemudian judul harus menarik. Tapi kalau misalnya di soal yang A itu ada 6 kata. Kemudian soal yang B sendiri nih yang 10 kata. Kemudian yang C, D, dan E itu normal. Antara misalnya 3 sampai 6 lah. Berarti soal yang B itu jangan, bukan soal pilihan jawaban yang B itu tidak boleh dipilih. Jangan dipilih ya, Sal. Gitu, Sal. Karena itu bukan judul yang baik. Oke. Paling judul yang panjang itu nanti jatuhnya ke ini, anak judul dan induk judul. Gini nih, Sal. Faisal pernah menemukan judul seperti ini enggak? Misal gini. Perbandingan kalau yang saya kasih nggak terlalu banyak. Kalau itu kompleksnya itu wanita pria, tapi nah, ini yang biasanya judulnya tuh panjang, Sal. Jadi diberi anak judul dan induk judul. Nah, anak judulnya yang mana? Sangkuring lagi. Sangkuriang. Anak judul itu yang ini, Sal. Judul aslinya yang ini nih. Nih. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 kan? Jadi biasanya kalau judul yang panjang itu pasti dipecah menjadi anak judul dan induk judul. Ini biasanya ditemui di kayak artikel ilmiah, kemudian jurnal ilmiah, atau di teks resensi yang di koran-koran. Itu biasanya bentukan judulnya kayak begini.
Karena kalau hanya memberi judul cerita rakyat Sangkuriang dan Tangkuban Parahu, itu kan terlalu umum, tidak menggambarkan isi teksnya. Bisa jadi maksud dari si penulis itu di dalam tulisannya itu ingin membandingkan nilai moral yang ada di dalam dua cerita rakyat tersebut. Oke, maka harus diberi penjelasan. Ingat, ciri judul yang kedua itu harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Kalau hanya cerita rakyat Sangkuriang dan Tangkuban Parahu, ya berarti kan itu terlalu umum. Apakah di dalamnya isinya cerita rakyatnya saja, atau di sana kan jelas jadinya dia mencari nilai moral dari cerita rakyat Sangkuriang dan Tangkuban Parahu kemudian dibandingkan. Maka dari itu dia menggunakan untuk menghindari judul yang jelek kan. Kalau judul yang di atas 6 itu kan jelek jatuhnya kan ya. Maka dia menggunakan anak judul gitu, Sal. Ini tips untuk memilih judul. Tapi jarang kalau di UTBK itu pasti judul-judulnya yang paling maksimal 6 lah. 6 kata ya. Paling nanti Faisal fokusnya ke yang pertama judulnya harus menarik, yang kedua harus menggambarkan isi teksnya, isi paragrafnya. Isi teks. Gitu, Sal. Ya? Ya, Kak. Oke, apalagi, Sal? Nanti screenshot ya, Sal ya. Buat nanti di kelas Inggris atau bahasa Indonesia. Soalnya tadi aku lupa persiapan, takutnya ada temen gitu. Jadi bisa bareng-bareng gitu. Joinan nyari. gitu ya, Sal ya. Iya. Bener-bener. Ini sendiri kaget. Nanti ajakin temennya IPA 4. So kan baru selesai kelas juga kan tadi. Betul. Sholat asar langsung join kelas lagi ya, Sal ya. Iya. Okay. Iya, jadi nggak ada waktu nyari soalnya. Betul. Sama ini deh, Kak. Aku tuh kadang-kadang bingung itu penggunaan kata di gitu. Oke, bagus. Yang dipisah atau disambung ya? Iya, itu. Kadang-kadang bingung juga kalau misalkan di itu sesudahnya tuh kata benda itu disambung atau dipisah gitu ya. Oke, bagus. Terus, Sal, pertanyaannya. Apalagi, Sal? Kata dikarenakan itu disambung atau enggak gitu, Kak. Dikarenakan gitu. Apa lagi ya? Kalau misalkan baca-baca soal TO UTBK gitu, kadang-kadang muncul, pengen tahu gitu. Bagus. Nah, Sal, coba lihat. Kakak punya 3 kata. Ada di Bandung, dikarenakan, dan diguyur. Jadi gini, Sal. Di itu ada yang imbuhan. Ada yang berupa imbuhan. Atau di yang kata depan. Nah, kalau kata depan, dia penulisannya harus dipisah. Mana sih? Salah, maaf. Dipisah ya. Nah, kalau imbuhan, maka harus digabung, Sal. Oke, sekarang gini. Kakak kan pernah ngasih ini ya, rumusnya. Oke, di Bandung, menurut Faisal, ini kata depan atau imbuhan? Kayaknya kata imbuhan deh. Kata depan. Imbuhan. Depan. Ingat. Di Bandung harus dipisah. Ini kata depan. Jadi salah satu ciri kata depan yang pertama biasanya yang paling suka. Gampang banget ciri kata depan ya. Sini aja deh kata depan cirinya. Biasanya kalau guru-guru bahasa Indonesia itu yang menunjukkan menunjukkan tempat harus dipisah. Tempat harus dipisah. Dipisah, di spasi pisah atau disambungkan pisah? Apa, Kak? Nih, penulisan kata dipisah. Dipisah, disatukan atau di spasi pisah? Ayo. Kayaknya kata itu deh, imbuhan. Iya, disatukan. Jadi ciri-ciri kata depan itu menunjukkan tempat. Ya. Harus dipisah. Contohnya di Bandung tadi. Bandung tempat bukan, Sal? Tempat. Tempat, berarti harus dipisah.
Yang kedua, ciri kata depan itu menunjukkan posisi. Misal kakak kasih contoh di sini kata, terlihat nggak Sal share screen-nya? Kelihatan nggak? Oke. Nih misal di depan ya. Di depan dipisah atau disatukan Sal? Dipisah Dipisah karena menunjukkan posisi. posisi. Ya. Jadi di spasi tuh di depan. Nah, kemudian kalau kata depan di plus kata dasar ya KD ditambah kata oleh, dia nyambung, maka harus disatukan. Kalau dipisah berarti tidak nyambung. Contohnya gini. Di sini kan ada kata di. Di plus kata dasarnya depan. Plus oleh. Kata oleh sama dengan di depan oleh. Nyambung nggak Sal? Di depan oleh. Di depan oleh. Itu maksudnya bisa dibalik atau gimana Kak? Dibalik? Enggak. Jadinya di depan Enggak. oleh. Kalau dari kalimatnya nyambung nggak? Enakan di depan oleh atau diguyur oleh? Nyambungan mana? Diguyur. Diguyur ya. Iya, Jadinya diguyur. di depan oleh kan tidak nyambung kalau ditambah kata Tidak oleh. nyambung. Ya kan? Berarti penulisannya harus dipisah. Tuh, gitu Sal. Oke. Rumusnya, ini rumusnya ya. Kemudian kalau imbuhan, biar cara ininya, rumusnya tinggal dimasukkan lagi ke yang di plus kata dasar KD plus kata oleh. Nah, harus nyambung. Kalau nyambung maka harus dipisah. Harus disambung. Contohnya diguyur. Ada kata di plus guyur plus oleh. Jadinya diguyur oleh. Nyambung kan, Sal? Nyambung nggak Sal diguyur oleh? Iya, iya. Ya, maka harus Iya, nyambung. disatukan. Nah, kalau dikarenakan, Sal, ini merupakan bentukan kata yang salah. Segala sesuatu yang diawali dengan di harus punya bentukan me. Ingat, di itu kan merupakan fungsi dari kalimat pasif. Ada tidak mengarenakan? Nggak ada. Nggak ada, maka tidak ada kata dikarenakan. Nih Faisal kalau misalnya suka bikin surat sakit, Faisal tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, nah itu kalimat tidak efektif. Oke? Aku sih kadang-kadang nemu itu aku kan termasuk apa ya? Iya suka baca-baca novel gitu Kak. Iya, cuman kadang-kadang nemu kayak gitu Kak. Ya. Dikarenakan gitu. Sekarang sudah tahu kan, berarti bentukannya salah. Ya. Iya, novel sastra sih Kak. Iya, betul. Berarti otomatis kalimatnya tidak efektif. Karena ada bentukan yang tidak sesuai. Kayak contohnya, kalau ada nggak kata dimainkan, Sal? Mainkan kata dasar iya, ya? tinggal dimainkan. Berarti kata dasarnya main. Dikasih imbuhan konfiks di dan kan. Nah, caranya tinggal kembalikan ke kalimat aktifnya. Memainkan. Kalau ada memainkan, berarti ada dimainkan. Berarti kata dimainkan itu ada. Karena kita sering kan menggunakan kata memainkan. Bentukan katanya ada. Tapi kalau dikarenakan tidak ada. Karena tidak ada kata mengarenakan. Ingat, kata di itu kan bentukan kata pasif. Ada kata pasif karena adanya kata aktif. Aktif. Ya, gitu, Sal. Iya. Sip. Oke, nanti kita ketemu lagi ya, Sal, di hari Rabu kalau Faisal milih bahasa Indonesia atau selang-seling ke bahasa setiap hari, Kak? Enggak, seminggu 2 kali. Senin Rabu kalau nggak salah. Kelas bebasnya. Senin Rabu ya? Kalau nggak salah sih. Siap. Oke. Udah jam 5 ya, Sal. Selamat istirahat. Jangan lupa nanti kalau ada soal yang bikin penasaran, boleh ya di screenshot atau kayak gini nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gini bagus nih. Karena suka banyak yang keliru ya, Sal ya. Oke. Iya, Kak. Oke, sampai ketemu nanti ya hari Rabu kalau Faisal milih bahasa Indonesia. Atau bertemu Miss Firda nanti kalau milih bahasa Inggris. Oke. Dadah, Sal.
Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Oke, semoga bermanfaat ya. Bukan nambah bingung ya. Waalaikumsalam. Iya, Kak, siap. Selamat istirahat, Sal. Iya, Kak.